Kami aktivis mahasiswa selalu menyampaikan dan mengingatkan pemerintah, tapi kadang masyarakat berpikiran negatif dengan mahasiswa. Bagaimana pendapat Ustaz? Masyarakat yang berpikiran negatif itu terlalu banyak makan haram, sehingga isi kepalanya itu haram. Nasiyatin, ubun-ubun, kazibatin, pembohong, khotiah, penipu. Kalau saya pribadi sebagai dosen, bangga saya menengok mahasiswa dengan tanda kutip, jangan pula yang merusak, anarkis. Mereka inilah yang menyuarakan. Mahasiswa bebas bersuara, berkreasi, tapi tetap dengan ada koridor-koridor agama. Jangan mudah dibayar karena kepentingan. Jelaskan tentang Wahabi, Pak Ustadz. Wahabi ini panjang ceritanya. Baca sajalah buku saya 37 masalah populer, masalah yang ke-36, ke-37 Syiah, ke-36 Wahabi. Jelas sejelas-jelasnya situ. Boleh difotokopi, bagi ke kawan-kawan. Kalau mau di-share dalam bentuk PDF, ambil yang Wahabi Syiah, pendek itu. 36, 37, share Twitter, BBM, WhatsApp, bagus. Adakah cara atau doa khusus untuk terhindar dari aliran sesat? Ya. Minta, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama, supaya jangan masuk aliran sesat. Karena banyak yang kita berniat memperdalam ilmu agama, namun awam akan pengetahuan. Ngaji. Tidak ada alasan orang Riau ikut aliran sesat. Tafsir ada Dr. Mustafa Umar. Fikih ada Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Filsafat ada Dr. Saidul Amin. Lengkap semuanya. Di An-Nur subuh, tak bisa subuh. Di Ar-Rahman ada zuhur. Anda bertanya, mufti menjawab. 2 hari, Senin Selasa. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, 13 tahun di Madinah, S1, S2, S3. Kalau udah 13 tahun di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab. Orang Riau tuh. Apakah MLM itu halal atau haram? Tengok dulu. Salah satu cirinya adalah modal awalnya balik apa tidak. Bila Anda menyetorkan uang 300.000, Anda berhasil mengajak 30 orang, maka akan menjadi 30 juta. Berhasil mengajak 300 orang, akan menjadi 3 miliar. Berhasil mengajak 3.000 orang, akan menjadi 3 triliun. Anda sudah punya pesawat pribadi. Orang tadi pun langsung sudah merasa duduk di atas pesawat pribadi. Dia lupa duit 300.000-nya hilang. Duit itulah yang diputar. Salah satu cirinya, balik atau tidak. Kalau balik, ada kemungkinan boleh. Tak balik, hilang. Duit Anda sedang diputar. Apa bedanya dengan Pandawa dan Dimas Kanjeng? Bagaimana cara kita menanggapi cara solat yang berbeda-beda? Selama masih tidak keluar 4 mazhab, maka tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i, Hanafi, Hambali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki. Selama tak keluar. Masalah ngangkat tangan, sebahu, Allahu Akbar. Ada hadisnya, setelinga, Allah. Buka www.youtube.com, tulis di situ Somad Solat, enter, lengkap video, bedah buku 77 tanya jawab solat. Tulisannya dalam buku, download gratis 180 halaman, 77 tanya jawab solat. Mana yang solat menurut 4 mazhab? Ada pula Ustadz Khairi, Ustadz Khairi spesialis solat 4 mazhab di Masjid Al-Falah, di Masjid An-Nur. Tidak ada halangan orang Pekanbaru untuk tidak tahu tentang masalah ibadah. Pengajian merata-rata masjid. Bagaimana cara membangkitkan semangat remaja, anak muda untuk bisa meramaikan masjid, Pak Ustadz? Inilah contoh anak muda. Libatkan mereka dalam kepanitiaan. Nanti buatkan acara khusus untuk mereka. Buat Sabtu mereka sekolah, Ahad. Hari Ahad pagi, subuh berjamaah, ngaji, sarapan pagi, main futsal. Anak-anak muda semua. Buatkan. Penyelenggaraan jenazah anak-anak muda. Jangan menyelenggarakan jenazah orang tua. Karena sesama tua pun tak lama juga lagi mati. Maka anak-anak muda itu. Karena kalau kita mati, yang mandikan kita itu yang paling baik anak kita. Modal penyelenggaraan jenazah tidak banyak. Banyak Pak Ustaz, beli bonekanya berapa? Tidak pakai boneka. Anak itu aja mandikan satu. Izin sama bapaknya, Pak, saya mandikan anak Pak. Mandikanlah, memang malas dia itu mandikan. InsyaAllah banyak orang tak melibatkan remaja. Masjid Al-Kausar sudah baik, langkah, tapi majukan terus. Hari Sabtu malam Ahad di An-Nur ada pula khusus anak muda. Apa nama kajiannya? Saturday Night.
Kalau disebut mau kemana? Pengajian, kampungan. Kamu mau kemana? Saturday night. Mantap. Orang kita ini kan suka pakai Inggris. Tadi sarapan pagi pakai apa? Ayam goreng. Kampungan. Kau pakai apa? Fried chicken. Padahal kualinya sama. Itu juga. Minyak jelantah juga. Bagaimana cara kita menanggapi dengan adanya golongan-golongan Islam tersebar dari golongan? Sudah dibuatkan aturannya, rule of the game ADART. Melanggar yang 10 sesat, tidak melanggar yang 10 tidak sesat. Hizbut Tahrir, Perti, Muhammadiyah, Salafi, Dualapi. Apalagi namanya? Tidak peduli namanya apa, pendirinya apa, negaranya mana. Yang penting tidak melanggar yang 10, maka dia masih Ahlussunnah wal Jamaah. Tak boleh kita sesat-sesatkan dia. Jadi jangan ikut-ikut isu. Inilah gunanya dibuatkan MUI menjadi acuan supaya orang jangan kelahi. Kalau sesama orang di masjid kelahi, yang ketawa siapa? Yang tak ke masjid. Sesama di masjid bertinju, siapa yang ketawa? Yang di luar masjid. Allah Pak, orang bertinju. Di mana bertinju? Di masjid. Alhamdulillah wa anda ke masjid. Apa hukumnya jika kita sholat terkena najis tak sengaja? Sahkah? Allahu Akbar. Salat di bawah Hotel Hilton karena penuh Masjidil Haram. Allahu Akbar. Tak ciri burung merpati dari atas. Itu kan tak sengaja kita. Kita tak sengaja. Merpati itu yang sengaja. Kamu kenapa tak berhenti salat? Saya tak sengaja Pak Ustaz. Maka batal. Karena bernajis. Maka dia sudah kena najis. Maka dia hentikan solatnya. Kalau gitu dia tak dapat pahala jamaah. Dapat. Solat dia lagi sekali lagi. Tapi dia tetap dapat. Innamal a'malu binniyat. Nah sekarang kasus yang kedua. Dia solat. Tiba-tiba datang anak kecil. Entah anak siapa di belakang. Tangannya kena tai. Disapukannya belakang. Dia tak tahu. Setelah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok orang di belakang senyum semua. Tengok rupa, astagfirullah. Maka dia ulang salatnya. Nama salatnya i'adah. Salat itu terbagi 3. Pertama salat adaan, kedua i'adatan, ketiga qadaan. Ini i'adah. Diulang balik salat karena pakaiannya bernajis. Ustaz, berdosakah jika meminta diruqyah dengan sengaja? Tidak. Tapi katanya tidak akan masuk surga, tidak dihisab. Itu salah satu sifatnya la yastarqun, tidak minta ruqyah. Bagaimana kalau dia minta ruqyah? Yang dimaksud minta ruqyah di situ 3. Pertama, minta ruqyah syirkiyah, karena dalam ruqyahnya ada berbau-bau syirik. Yang kedua, dia meyakini ruqyah itu yang menyembuhkan dia. Itu yang tak boleh. Kalau yang meyakini menyembuhkannya Allah, maka tidak apa-apa. Yang ketiga, dia meyakini bahwa yang menyembuhkan itu orang yang meruqyah, roqi namanya. Maka tidak, ini hanya wasilah saja. Maka tidak apa-apa. Karena sahabat pun ada yang minta diruqyah dan Nabi tidak melarang mereka untuk saling meruqyah, dan Nabi menyuruh sahabat meruqyah. Bagaimana sikap kita jika orang memiliki pandangan negatif terhadap manhaj yang kita ikuti, seperti manhaj salafi? Padahal kita tahu bahwa salafi bukan aliran sesat. Bagaimana agar sesama umat Islam dapat menghargai hal tersebut? Salafi ini tak sama semuanya. Saya punya kawan salafi garis lunak. Kalau NU ada NU garis lurus. Salafi ini ada yang garis lunak. Macam mana lunaknya, Bro? Macam agar-agar. Kami tetap akrab, sering share. Bahkan buku saya dia nyuruh beli. Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang. Itu salafi, murid langsung dari Syekh Ibn Utsaimin. Apa kata dia? Bila Anda ingin keluar dari kotak kecil, bacalah buku 37 masalah populer ditulis oleh Ustaz Abdul Somad dari Riau. Dikirim sama kawan ke WA. Saya terkejut. Siapa yang nulis nih? Ustaz Abdullah Hadrami di FB-nya. Oh, saya tak ada kontak dengan dia. Jadi tak semuanya keras. Tapi yang keras-keras tak tentu arah itu banyak juga. Saya pun habis juga dibantai murid-muridnya. Maka FB saya berhenti. FB yang sekarang itu fanpage. FB saya mati sudah lama, habis dihajar mereka.